Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizkyani dari kelas 4 Manajemen. Di sini saya akan membahas kesimpulan setelah mempelajari materi manajemen pemasaran selama 1 semester. Yuk kita simak video berikut ini. Mata kuliah manajemen pemasaran adalah mata kuliah wajib di semester 4, di mana manajemen pemasaran adalah proses mengelola semua aspek pemasaran, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif dan efisien, sekaligus memaksimalkan keuntungan perusahaan. Beberapa bidang fokus manajemen pemasaran adalah definisi strategi pemasaran, analisis pasar, pengembangan produk, branding periklanan, dan distribusi produk. Konsep inti manajemen pemasaran yaitu meliputi kebutuhan dan pertukaran. Kebutuhan meliputi keinginan dan permintaan produk atau jasa, nilai, biaya, kepuasan. Pertukaran meliputi transaksi dan hubungan pasar pemasaran dan pemasaran. Manajemen pemasaran mempunyai 4P dan 7P, yaitu keempat elemen ini harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Yang pertama, produk. Produk mencakup segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, termasuk kualitas, desain, merek, dan fungsi tambahan. Yang kedua, harga atau price adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk membeli produk atau jasa. Faktor yang mempengaruhi harga antara lain yaitu biaya produksi, keuntungan yang diinginkan, harga pesaing, permintaan pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, periklanan. Periklanan mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan, seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, dan lain-lain. Yang keempat, tempat. Meliputi saluran distribusi produk dari pelaku usaha ke konsumen, seperti melalui retailer, toko online, atau penjualan langsung. Selain 4P, terdapat juga konsep bauran pemasaran yang lebih luas dan mencakup 7P. Ketujuh unsur bauran pemasaran atau marketing mix dalam konsep 7P tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk. Produk adalah jasa yang ditawarkan bisnis kepada konsumen. Dalam konteks 7P, elemen produk juga merupakan kualitas produk, merek, desain, dan variasi produk. Yang kedua, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu bisnis. Dalam konteks 7P, elemen penetapan harga mencakup diskon, sistem penetapan harga, dan praktik penetapan harga. Yang ketiga, place atau tempat adalah lokasi atau saluran distribusi di mana produk atau jasa ditawarkan kepada konsumen. Dalam konteks 7P, elemen lokal juga mencakup lokasi toko, sistem distribusi, dan manajemen rantai pasokan. Yang keempat, promotion atau promosi mencakup berbagai cara atau kegiatan yang digunakan bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa konsumen, seperti periklanan, promosi penjualan. Yang kelima, people atau orang adalah karyawan perusahaan atau kolaborator yang berinteraksi langsung dengan konsumen sambil menawarkan produk atau jasa. Di dalam konteks 7P, unsur manusia juga mencakup penampilan, sikap, dan keterampilan karyawan. Yang keenam, yaitu proses. Terdiri dari serangkaian langkah proses yang harus dilalui konsumen saat membeli produk atau layanan perusahaan. Elemen proses terkait dengan 7P juga mencakup kecepatan, efisiensi, dan kualitas layanan. Yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik, meliputi berbagai petunjuk atau tanda yang dapat memberikan kesan positif kepada konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, seperti fisik bangunan, tampilan toko, dan kemasan produk. Strategi produk dan pengembangan produk. Strategi produk dan pengembangan produk merupakan bagian penting dari manajemen pemasaran yang berfokus pada pengembangan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mencapai tujuan bisnis. Manfaat strategi produk dan pengembangan produk yaitu meningkatkan penjualan,
meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar, memperkuat citra merek, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas bisnis. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk menarik perhatian, kebutuhan, atau keinginan, atau permintaan konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Strategi produk adalah rencana perusahaan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mempertahankan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggannya. Strategi produk meliputi pengembangan produk, diferensiasi produk, dan posisi pasar produk di pasar yang ada. Contoh strategi produk perusahaan KFC. Strategi pemasaran KFC selalu menyempurnakan rasanya setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumennya. Cita rasa yang selalu disempurnakan merupakan inovasi untuk tetap menjadi yang terdepan di fast food. Inovasi yang disempurnakan ini mampu menciptakan berbagai kreasi menu baru dengan tidak melupakan ciri khas KFC. KFC di setiap gerainya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumen yang datang. Strategi pemasaran KFC ini merupakan dukungan untuk memberikan kepuasan pelanggan yang lengkap, termasuk tersedianya layanan internet gratis dan fasilitas arena bermain anak. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap di setiap gerai, konsumen akan semakin tertarik. Strategi harga dan penetapan harga. Strategi harga adalah rencana dan pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Penetapan harga adalah proses penentuan harga yang tepat untuk suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Strategi penetapan harga yang tepat dapat membantu bisnis meningkatkan penjualan dan keuntungan. Beberapa contoh strategi penetapan harga yang umum digunakan adalah diskon penetapan harga paket, penetapan harga diskon sepanjang tahun, produk dengan harga rendah, produk dengan harga tinggi, dan lain-lain. Sebaliknya, penetapan harga harus memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya produksi, persaingan pasar, penawaran dan permintaan, citra produk, dan tujuan bisnis. Langkah yang dapat diambil untuk menetapkan harga produk dan jasa untuk pertama kalinya yaitu yang pertama analisis biaya, yang kedua analisis pasar, yang ketiga tentukan tujuan bisnis, yang keempat tentukan nilai tambah, yang terakhir tentukan harga awal. Contoh strategi penetapan harga KFC. Harga merupakan salah satu cara untuk mendorong minat konsumen untuk melakukan pembelian ulang produk KFC. KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Di antara strategi ini adalah dengan memberikan paket harga yang sangat menarik dan menguntungkan, di mana harga yang ditawarkan relatif terjangkau dan sangat bervariasi. KFC menawarkan paket harga untuk membantu konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan uang saku yang dimilikinya. Yang mana apabila konsumen membeli dengan paket harga, maka konsumen akan mendapatkan potongan harga dibandingkan konsumen membeli satu persatu dari produk KFC. Adapun dalam menetapkan harga, KFC menggunakan 3 metode, yaitu metode penetapan harga umum, metode penetapan harga geografis, dan metode penetapan harga. Selanjutnya, promosi dan strategi komunikasi pemasaran. Promosi dan strategi komunikasi pemasaran merupakan bagian penting dari pemasaran perusahaan. Promosi dapat berupa iklan, sponsor, hubungan masyarakat, dan kegiatan lainnya yang dirancang untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran merek. Strategi komunikasi pemasaran di sisi lain adalah rencana yang ditujukan untuk mengomunikasikan pesan pemasaran perusahaan secara efektif kepada target pasar yang dituju. Strategi ini dapat meliputi pemilihan media yang tepat, penentuan pesan yang disampaikan, dan pengukuran hasil kampanye pemasaran. Contoh strategi komunikasi pemasaran KFC. KFC menggunakan musik sebagai media penyalur pesan kepada pelanggannya. Konsistensi KFC dalam melakukan program KFC Music Hitlist merupakan cara baru dalam melakukan strategi komunikasi pemasaran untuk perusahaan yang bergerak di bisnis jasa restoran. Dimulai pada tahun 2007, KFC membuat
sebuah program baru sebagai alat untuk melakukan strategi komunikasi pemasaran. Program baru tersebut diberi nama KFC Music Hit List dengan menciptakan menu baru yang disebut Combo Hit List. Strategi komunikasi pemasaran KFC Music Hit List berhasil memberikan sebuah citra baru bagi brand KFC yang awalnya hanyalah restoran cepat saji untuk keluarga, berubah menjadi sebuah restoran cepat saji yang mempunyai nilai gaya hidup sehingga disukai anak muda. Adapun promosi penjualan. Promosi penjualan dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti diskon, memberikan hadiah atau bonus, membuat iklan, dan lain-lain. Contohnya yaitu KFC melakukan promosi penjualan melalui media sosial, yaitu melalui Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Promosi yang dilakukan yaitu dengan cara memposting brosur-brosur promosi, baik itu berbentuk foto maupun video. KFC memilih promosi melalui media sosial yaitu karena saat ini 70% masyarakat lebih banyak menggunakan sosial media, dan melalui sosial media masyarakat lebih mudah untuk mencari dan mengetahui segala informasi seperti diskon-diskon yang sedang berlangsung. Selanjutnya, branding dan manajemen merek. Branding adalah proses menciptakan, membangun, dan mempertahankan citra identitas atau perusahaan di pikiran pelanggan atau konsumen. Tujuannya untuk membedakan produk atau perusahaan dari pesaing agar mudah diingat. Manajemen merek adalah strategi untuk mengatur dan mengelola merek suatu produk atau perusahaan. Ini termasuk pengembangan merek, pemasaran merek, dan pemantauan merek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa merek terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, serta tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Manajemen merek juga mencakup pemantauan dan perlindungan merek terhadap penggunaan yang tidak sah atau merugikan. Contohnya yaitu KFC membangun awareness dengan logonya senyum Colonel Sanders yang ceria. Identitas brand KFC terdiri atas sebagai produk yang mempunyai rasa ayam dan resep yang berkualitas, sebagai tempat outlet yang segar, welcoming, informal, energetik, dan hangat. Sebagai simbol, senyum Colonel Sanders, ember ayam warna merah dan putih sebagai layanan keramahan yang tulus, perhatian, dan kesigapan, dedikasi terhadap kualitas. Identitas brand dari berbagai aspek ini dijaga agar terus membangun konsistensi, brand value, dan brand personality KFC. Selanjutnya yaitu menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan adalah tujuan utama dari strategi pemasaran yang efektif. Menciptakan nilai artinya memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk atau layanan. Kepuasan pelanggan muncul ketika pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang diterimanya. Sedangkan loyalitas pelanggan berarti pelanggan tetap setia pada suatu merek atau perusahaan dan konsisten memilih produk atau jasanya. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghantarkan 3 hal tersebut, yaitu menciptakan nilai. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Terakhir, loyalitas pelanggan. Insentif kepada pelanggan setia seperti diskon ataupun bonus yang diberikan untuk pelanggan setia. Contohnya yaitu kualitas layanan KFC, kebersihan fisik restoran, kerapihan penampilan karyawan, kemodernan sarana fisik, karyawan memberikan perhatian secara personal, restoran memiliki reputasi atau citra yang baik. Restoran memiliki karyawan yang kompeten dalam bidangnya. Karyawan selalu ramah dalam memberikan layanan, kualitas rasa produk yang enak, produk variasi dan inovasi produk, kehigienisan produk, porsi yang pas, kemasan yang praktis dan menarik, loyalitas konsumen, pelanggan mengatakan hal positif tentang KFC, pelanggan memberikan rekomendasi kepada pihak lain untuk makan di KFC. Selanjutnya yaitu inovasi dan manajemen produk. Inovasi produk adalah proses menciptakan atau mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada dengan tujuan menambah nilai bagi pelanggan, memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi, atau menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Inovasi produk adalah perubahan dalam desain fitur, kualitas, fungsi teknologi, atau penggunaan produk yang ditawarkan. Contohnya, keberadaan dunia digital membuat nama KFC semakin melambung tinggi. Pasalnya, setiap menu baru yang diluncurkan selalu menjadi perhatian publik dan para konten creator. Inovasi pelayanan yang tak kalah menarik adalah KFC Box, KFC Food Bus, dan Self-Service Terminal. Ketiga inovasi layanan tersebut dilakukan untuk semakin memudahkan konsumen mendapatkan produk KFC.
Inovasi dan manajemen produk adalah topik yang berkaitan dengan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta untuk menjaga relevansi bisnis di pasar yang terus berubah. Manajemen produk baru meliputi proses perencanaan, pengembangan, dan peluncuran produk baru, serta pemantauan kinerja produk. Nah, jadi itu dia beberapa poin yang ada di dalam manajemen pemasaran. Jadi kesimpulannya, manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang ditujukan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembeli untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis. Konsep inti pemasaran dimulai dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. Kebutuhan adalah keadaan seseorang yang membutuhkan sesuatu, misalnya kebutuhan akan komunikasi. Keinginan adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan tertentu sebagai sarana komunikasi. Sedangkan permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli seseorang, tetapi hanya sedikit yang mampu membelinya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen pemasaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.